Oke, siap sudah. Kita mulai. Halo Vivi. Iya Pak, dimulai aja. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulikan nabil umihi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim amma ba'du. Yang saya banggakan adik-adik kelas 10 yang mengikuti ekstrakurikuler BDI yaitu Badan Dakwah Islam, dan juga Mas Ainul Yakin, Mbak Vivi, Mas Dufa, Mas Rian yang sudah ikut andil di dalam kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini sudah pukul jam 1:04. Semoga masih tetap semangat, masih tetap melek, ngantuk, karena saat ini, siang-siang ini adalah waktunya untuk istirahat. Sekali lagi saya mohon maaf yang semula acara kita pengenalan BDI kita adakan hari Sabtu besok. Karena saya ada acara mendadak, maka acaranya akan saya ajukan hari ini. Oke. Selanjutnya saya perkenalkan diri. Untuk nama saya itu adalah Zainal Abidin SPD. Saya lahir di Malang. Ya, sebetulnya ini ya tanggal 4 Januari tahun berapa ya? Tahun 92. Status masih belum menikah ini ya. Kemudian alamatnya di Jalan Raya Jatisari, RT 17 RW 05, pakai saji. Ya. Ini adalah biografi saya, riwayat pendidikan saya, kemudian organisasi, dan juga moto saya. Moto saya adalah sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain tentunya. Oke, next saja. Pengertian dakwah. Kita tahu bahwa sampean-sampean ini sudah memilih di ekstrakurikuler BDI. BDI itu adalah Badan Dakwah Islam. Maka kita harus tahu apa sih dakwah itu. Dakwah secara bahasa atau lughah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u dakwatan. Ya maaf, ini yang zalnya ini keliru. Sebetulnya menjadi dal, bukan zal. Da'a yada'u dakwatan. Yang memiliki arti yaitu yang pertama bermakna an-nida, yaitu panggilan. Yang kedua bermakna mengajak kepada sesuatu atau mendorong orang lain untuk melakukan apa yang kita anjurkan. Yang ketiga bermakna mengajak pada sesuatu hal agar diyakini dan didukung. Dan yang keempat bermakna munajah atau doa. Dakwah itu artinya sangat luas sekali.
Yang paling terpenting dakwah itu artinya adalah mengajak kepada sesuatu agar kita itu bisa melakukan kebaikan. Baik melakukan kebaikan sendiri maupun mengajak kepada orang lain, itu namanya dakwah. Ya, jadi dakwah itu adalah mengajak pada sesuatu hal, kepada hal kebaikan atau amal soleh. Amal soleh itu adalah amal yang baik, yang maslahah untuk diri kita dan juga orang lain. Itu adalah dakwah. Secara istilah, menurut Imam Tobari, yaitu memberikan makna yang lebih ringkas, yang lebih mudah, yaitu makna dakwah itu adalah mengajak manusia kepada agama Islam, baik dengan perkataan ataupun amal perbuatan. Jadi kita itu mengajak kepada kebaikan mulai dari apa? Dari lisan, perkataan, atau tindakan atau perbuatan. Kalau misalkan seorang dai itu mengajak dengan apa lisannya, ayo ikut pengajian, ayo ikut sholawatan, ayo kita mendirikan sholat, itu semua adalah perkataan. Kemudian ada yang juga dakwah lewat perbuatan, itu memberikan contoh, uswah, suri tauladan yang baik. Itu juga termasuk dakwah. Kita berakhlak yang baik, kita sopan santun, itu juga termasuk dakwah. Memberikan contoh yang baik kepada orang lain itu juga termasuk dakwah. Nah, dakwah itu oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban bagi kita semua. Di situ diterangkan di surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf. Hal yang baik itu adalah ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, hal yang jelek. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita itu mau mengajak kepada orang lain kepada kebaikan dan menyuruh kepada meninggalkan yang jelek, yang mungkar, maka kita termasuk orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya dakwah itu kita nggak harus jadi ustadz dulu ya, atau jadi kiai. Kita yang punya apa, yaitu ya yang kita dakwakan. Kita punya harta, kita dakwakan dengan harta kita. Kita punya ilmu, kita dakwakan dengan ilmu kita. Atau dakwah dengan media. Nah, ada yang suka YouTuber misalkan. Atau ahli di bidang multimedia. Itu bisa dibuat untuk berdakwah. Jadi isinya, kontennya, kemudian uploadannya video dan lain sebagainya itu adalah mengajak kepada kebaikan. Nah, maka itu juga bernilai untuk ibadah, bernilai dakwah juga. Maka dakwah itu enggak harus kepada orang yang alim, orang yang harus menjadi ustadz dulu atau menjadi kiai dulu, tidak. Jadi apapun yang ada pada diri kita itu bisa kita buat untuk berdakwah. Maka saya tadi katakan di moto saya adalah sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Lah, apa yang ada pada diri kita? Manfaatkan untuk orang lain. Seperti itu. Misalkan kita punya skill dalam banjari. Lah, kita kan itu manfaat untuk diri kita ya, dan juga orang lain. Lah, itu juga termasuk dakwah. Kita ngajarkan anak atau orang lain, teman kita yang nggak bisa terbangan, kita ajar terbangan. Atau dengan hal yang lain yang kita mampu, misalkan tidak bisa ngaji, kita ajarkan ngaji, itu juga termasuk
daripada dakwah, yaitu mengajak kepada kebaikan. Atau gak iso apa-apa sepenting ngajak. Ayo Mas teko pengajian, ayo Mas teko sholawatan. Lah, kamu mengajak itu juga termasuk menjadi kategori dakwah. Ya, seperti itu. Selanjutnya dalam hadisnya Rasulullah SAW, barang siapa yang kita itu mengajak kepada kebaikan, maka kita itu akan diberi pahala orang itu tadi, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Misalkan saya itu mengajak kepada kalian masuk di ekskul BDI ini. Kemudian ada kegiatan keagamaan, ada rutinan, ya. Kemudian kamu mau hadir, lah saya itu dapat pahala dari kalian tanpa mengurangi pahala dari kalian semua. Itulah namanya yang kita tahu adalah termasuk salah satu amal yang berlipat ganda. Amal atau investasi akhirat. Kita mengajak tapi pahalanya terus mengalir, yaitu adalah dakwah. Ini kata Rasulullah SAW, ya. Ini barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka bagi dirinya pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikitpun pahala-pahala mereka. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka atas dirinya dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikitpun dosa-dosa mereka. Lah, kita mengajak kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Kalau kita mengajak kepada keburukan, kejelekan, maka kita akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukan itu tadi. Maka sungguh rugi orang itu ketika kita itu mengajak kepada kejelekan, kepada kesesatan. Misalkan, ayo Mas, kita ngelemput nggak masuk sekolah. Lah, kemudian teman kita itu ikut. Lah, kita dapat dosa itu dari teman-teman kita semua. Ya, misalkan sudah waktunya sholat duhur. Ayo teman-teman kita sholat duhur. Kamu mengajak dan orang itu mau ikut. Lah, kita dapat pahala di situ. Nah, itu adalah keuntungan bagi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, berdakwah. Lah, hukum dan tujuan dakwah. Hukum dakwah itu sifatnya adalah wajib, yaitu menjadi tanggung jawab setiap orang muslim. Setiap orang Islam hukumnya wajib untuk berdakwah, apapun posisinya. Baik di jabatan maupun profesinya, semuanya sama. Ya. Semua sama tugasnya untuk berdakwah. Bukan hanya guru saja, bukan hanya ustadz saja, atau pejabat, enggak. Semuanya yang menjadi wajib untuk berdakwah itu adalah semua orang Islam. Misalkan guru bisa berdakwah dengan ilmunya, aghnia, orang yang kaya bisa berdakwah dengan hartanya, pejabat bisa dakwah dengan jabatannya, pedagang bisa berdakwah dengan cara dagangannya yang jujur dan amanah. Tetapi di dalam pelaksanaannya perlu kita lakukan oleh sekelompok orang yang dipersiapkan dengan baik untuk melakukan kegiatan dakwah, amal ma'ruf, nahi munkar. Harus disiapkan, ya, harus disiapkan. Kemudian tujuannya dakwah itu adalah banyak, ya. Sekali lagi tujuannya dakwah itu banyak. Tujuan dakwah adalah menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan Islam. Itu adalah tujuannya dari dakwah. Kalian ikut di ekskul BDI ini termasuk kamu itu orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Di sini, di lingkungan sekolah kita, di SMK Restu Panjen. Khususnya, umumnya di lingkungan masyarakat kita semua. Ya, kemudian menghidupkan individu maupun masyarakat. Jadi kalau kita itu bisa, maka hidupkan, dakwahlah, ya, di lingkungan kita. Ya, mulai dari sendiri di rumah misalkan, kemudian di lingkungan masyarakat kita hidupkan, ya, sehingga akan menjadikan masyarakat yang bertauhid, ya, yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga di situ kehidupannya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakatnya beriman, masyarakatnya bertakwa.
masyarakatnya tambah bertakwa, maka di situ akan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di kampung kalian punya skill dalam di bidang seni hadroh misalkan. Kalau di situ nggak ada rutinan, di situ nggak ada sholawatan, kamu adakan sholawatan. Maka di situ kalau kamu bermanfaat untuk dirimu sendiri, manfaatkanlah untuk orang lain. Ajaklah orang lain untuk ikut di situ. Kamu dirikan majelis sholawat. Kalau ada orang yang ikut, maka itu adalah keberuntungan dari dirimu dan orang lain. Orang lain akan menjadi bertauhid, akan menjadi bertambah keimanannya, dan menjadi hidupnya menjadi berkah. Kita juga akan berkah, orang lain juga akan menjadi berkah. Kampung, masyarakat, dan wilayah semua itu akan menjadi berkah. Kenapa? Karena kita menghidupkan yang namanya agama Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menegakkan agama Allah akan dijamin kehidupannya. Kehidupan dunianya akan dijamin oleh Subhanahu wa taala, akan dijamin kehidupan akhiratnya. Kehidupan dunia, apa kebutuhan kita di dunia akan dicukupi oleh Subhanahu wa taala. Itu benar. Coba kalau kamu nggak percaya, buktikan. Jadi kalau kita itu niat syiar, niat dakwah karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita itu akan dicukupi kebutuhan kita oleh Subhanahu wa taala. Baik hajat kita, rezeki kita, apa menjadi kebutuhan dunia kita, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan akhirat akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk di BDI. Ya, tadi kan hanya mukaddimah ya, mukaddimah pengenalan dakwah itu seperti apalah. Nah, itulah yang sudah saya tanyakan, yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dakwah itu adalah mengajak, menyuruh dalam kebaikan. Ya, dan itu dakwah termasuk wajib hukumnya bagi seorang muslim. Kita semua wajib untuk berdakwah. Dakwah dengan apanya? Dengan apa yang kita punya itu kita dakwakan. Kalau dengan harta kita dakwah dengan harta. Kita punya ilmu kita dakwakan dengan ilmu. Kita punya keahlian kita dakwakan dengan keahlian kita. Atau dakwah dengan media sosial juga boleh. Ya, lalu bagaimana dengan BDI ini? Apa yang dimaksud dengan BDI? BDI itu adalah Badan Dakwah Islam atau yang dikenal dengan BDI, yaitu sebuah organisasi yang mempunyai misi menyebarluaskan segala aspek yang berkaitan dengan agama Islam. Jadi BDI itu sebelumnya di Kanesa itu tidak ada BDI. Adanya hanya ekskul Banjari saja. Kemudian saya mengusulkan kepada Waka Kesiswaan pada waktu itu, alhamdulillah di ACC yaitu berdirinya ekskul BDI. Ya, ekskul BDI itu menyangkut banyak, nanti ada ya. Nah, ekskul BDI ini termasuk organisasi ya. Kalau organisasi berarti di bawah OSIS. Ya, kalau di OSIS itu ada yang namanya sekbid keagamaan, sekbid agama. Nah, maka yang menjadi ketua sekbid agama itu adalah yang akan memberikan yang akan memimpin BDI. Bagaimana kemajuan BDI, bagaimana nanti bisa lebih baik, itu adalah tugas dari sekbid, yang mana sekbid agama di OSIS. Jadi BDI dan OSIS itu sangat berkaitan, ya, sangat berkaitan. Kemudian yang kedua, BDI merupakan ekstrakurikuler yang berbasis pada pendidikan agama Islam, yaitu sebagai wadah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan beramal ma'ruf nahi munkar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ekskul BDI atau ekskul BDI itu adalah yang ada kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Kemudian apa? Mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar muslim. Ya, kalau kita tahu di BDI ini ada Mas Ainul, ada Mas Rian, ada Mas Dova, ada Mbak Vivi. Itu semua ada yang alumni dari Kanesa yang ikut BDI. Lah dulu BDI ini sejarahnya panjang ya, nanti lain kali bisa saya terangkan. Apa tujuan BDI? Ya, yang pertama dengan adanya kegiatan ekskul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang diminati oleh siswa, yaitu tentang pengetahuan dan pengalaman di dalam pendidikan agama Islam.
Nah, ini ada Pak Amiruddin ini ya. Ya. Oh ya. Ya, jam. Saya kan masuk siang. Oh ya. Sampai nomor aku mesen tulisan terus nang foto. Oke, siap. Jam 2 ya. Jam 2 itu jam 3, Pak. Oh, ya habis itu aja. Habis itu aja. Ya. Ya, oke. Oke. Ya. Nggih. Ini tabelnya tak bawane. Ya nanti tak ke rumah jenengan. Nah, ya tak tunggu ya. Iya. Itu langsung juga aku Apa nunggu semuanya? Lah ya. Oke, wis. Ya mohon maaf. Ya. Saya lanjutkan. Apa tujuannya PDI? Yang pertama yaitu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang diminati siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman terhadap pendidikan agama Islam. Jadi kita itu memberikan yang namanya ekskul PDI itu agar bakat siswa bisa tercapai. Jadi kalau kita hanya mengajar agama saja itu hanya terbatas. Tapi kalau ada kegiatan ekskul PDI itu bisa menjadi lebih baik, lebih banyak tentang pengalaman-pengalaman kita atau untuk mengasah minat bakat kita di dalam lingkup pendidikan agama Islam. Kemudian mengembangkan bakat juga, pengalaman juga, baik di bidang pengalaman yang terdapat pada siswa, baik kesadaran atas pribadi, sosial, lingkungan, dan Tuhannya. Jadi kita itu memberikan bakat kepada siswa, memberikan motivasi kepada siswa tentang pengalaman-pengalaman yang ada di dalam diri siswa, yaitu melalui kesadaran, kemudian kita ajak sosial, kita ajak kepada lingkungan dan lain sebagainya. Untuk melatih mental juga. Ya, kita tahu bahwa banyak yang pengalaman saya yang sudah saya tangani di PD itu punya potensi yang bagus, punya potensi yang baik, ya. Kemudian dia tidak memiliki mental yang baik, tidak memiliki mental yang bagus, sehingga malu untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya kami dorong dan kami untuk ajak bersosial di lingkungan dan juga atas kesadarannya juga sehingga bisa mentalnya itu bisa terbentuk menjadi yang baik. Kemudian menjadikan siswa yang cerdas, sosial dan lain sebagainya. Nah, ini adalah logo BDI ya. Kami guru PAI membuat logo BDI ini penuh dengan ikhtiar, penuh dengan tujuannya. Ya, di situ ada gambarnya masjid ya. Yang di sini itu ada gambarnya masjid. Masjid itu adalah tempat untuk beribadah dan pusat pendidikan. Baik di zaman Rasulullah maupun di zaman sekarang. Itu adalah masjid masih menjadi pusat peribadatan dan juga pusat pendidikan. Ya, kemudian ada buku atau kitab, yaitu adalah jendela ilmu pengetahuan. Kemudian ada ar-rasid di situ, yaitu artinya cerdas, pandai. Kemudian ada di bawahnya ada pita itu, ya, pita yaitu bertuliskan fastabiqul khairat. Jadi yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi inginnya kita sebagai guru agama itu ingin menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan dan juga pusat ibadah, pusat kegiatan agama. Kemudian buku adalah sebagai sumber pengetahuan, sebagai sumber ilmu. Kemudian ar-rasid menjadikan anak yang ikut di BDI ini menjadi anak yang cerdas, anak yang pandai. Dan kemudian mampu berlomba-lomba dalam kebaikan, mampu berkompetisi dalam kebaikan, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini visi misi BDI, yaitu membentuk karakter generasi milenial yang cerdas, berakhlak dan berjiwa Islami dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini visinya, yaitu membentuk karakter generasi milenial yang cerdas, berakhlak dan berjiwa Islami. Kita tahu bahwa generasi milenial sekarang ini itu cerdas, tapi
akhlaknya dan jiwanya tidak Islami. Nah, maka tujuan kita adalah untuk mencetak generasi yang berakhlak, yang cerdas, yang Islami. Agar apa? Agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian misinya melaksanakan pembinaan, menyiarkan Islam, menghidupkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pusat belajar. Ya, kemudian mengoptimalisasikan minat dan bakat siswa di bidang seni dan budaya yang bernafaskan Islami. Jadi kalau kita punya bakat di bidang agama, di bidang seni, agama, Islam, lah nanti akan kita bina di sini. Nah, ini tugas pokok kita sebagai anggota BDI, yaitu mensiarkan agama Islam, menghidupkan masjid, membantu kegiatan keputrian. Jadi di sini setiap hari Jumat itu ada yang namanya sholat Jumat, ada yang namanya kegiatan keputrian, itu bagi wanita. Nah, adik-adik yang mengikuti BDI ini wajib membantu kegiatan keputrian. Dan sholat Jumat, ya, bagi yang BDI yang ditugaskan wajib untuk membantu kegiatan pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian ada lagi kegiatan PHBI, yaitu peringatan Hari Besar Islam. Kita mengadakan tahun baru Hijriah, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kemudian dan lain-lain, yaitu doa bersama menjelang ujian nasional dan lain sebagainya. Nah, kegiatan BDI banyak yang sudah saya share kemarin, yaitu ada Al-Banjari, ada khotmil Quran, ada MTQ, ada dakwah, yaitu khotib khutbah. Dan ini yang ingin saya sampaikan, yang terakhir itu adalah kajian keislaman. Itu yang saya inginkan. Tapi yang untuk kajian keislaman masih belum terlaksana. Untuk MTQ itu juga belum terlaksana. Ya, kalau misalkan ada yang benar-benar minat, nah kami akan mencarikan pelatih untuk membimbing, yaitu membimbing nada, membimbing suara dalam musabaqah tilawatil Quran atau qori. Ya. Kalau khotmil Quran ini sudah berjalan, kita bahkan sudah keliling di luar lingkungan sekolah. Biasanya Mas Ainul ini juga ikut undangan, ya. Kemudian Al-Banjari juga sudah keluar juga, kalau ada undangan juga keluar, ya sudah rutin juga di SMK Negeri Supanjen, yaitu setiap hari Sabtu Pak Dasar. Lah, Banjari inilah dulu dirintis rutinannya itu dirintis oleh Mas Rian dan lain-lainnya juga itu. Ya. Nah, ini terakhir yaitu akun resmi media sosial dakwah BDI, yaitu ada IG BDI Kanesa, ada Majelis Syifa'ul Qalbi Kanesa, dan juga YouTube Majelis Syifa'ul Qalbi Kanesa. Lah, inilah sekelumit ya. Ini hanya sebagai motivasi saja. Maju tidaknya agama Islam ini adalah tergantung generasi mudanya. Maju tidaknya agama Islam ini tergantung generasi mudanya. Sebelumnya yang di bawah ini juga ada lagi, tapi belum saya edit ini ya. Jadi maju tidaknya agama Islam ini tergantung pada diri kita semua sebagai kaula muda ini. Kalau ingin menjadikan agama ini roboh, ya generasinya tidak akan bisa untuk memajukan agama ini. Kalau kita sebagai generasinya ingin agamanya yang maju, ya kita harus ikut andil dalam berdakwah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Sebelumnya ini mau saya kenalkan dulu, itu ada Mas Ainul ya. Mana Mas Ainul? Halo Pak. Nah, Mas Ainul ini adalah ketua OSIS. Ya, tahun berapa Mas? Tahun 2019-2020. Ya, tahun 2019-2020. Lah, dulu Mas Ainul ini adalah orangnya punya skill di bidang musik band. Kemudian mencalonkan menjadi ketua OSIS itu visi misinya bagus di bidang agama. Nah, akhirnya saya rekrut di BDI. Ya.
Dan akhirnya terpilih juga menjadi ketua OSIS. Nah, sampai sekarang masih aktif di bidang BDI. Monggo Mas Ainul mungkin ada yang ingin disampaikan ke adik-adiknya misalkan. Iya Pak. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya perkenalkan, namaku Ahmad Ainul Yakin, lulusan tahun 2020, sama dengan Mbak Vivi, satu angkatan. Apa ya, kalau kita udah berkecimpung di BDI, kita banyak mendapatkan ilmu, terutama dari Pak Inal selaku pembina kita, dan juga mas-masnya dan mbak-mbaknya yang dulu merintis di bidang BDI. Kesannya kita happy di situ, kita senang-senang bareng, susah bareng, Senang bareng, kayak keluarga, makan bareng, makan juga bareng, apapun kita bareng, undangan bareng, kecuali tidak tidur bareng. Oh iya, tidur bareng enggak sih Pak? Udah sih Pak, sebenarnya banyak senengnya ketimbang nggak senengnya sih Rek. Iya. Ya banyak senengnya. Saya juga udah merasakan. Soalnya saya itu dulu nggak pernah ikut kayak organisasi seperti ini. Terus SMK diajak sama Pak Inal. Dan akhirnya Pak Inal jadi racun kepada saya. Sampai sekarang saya aktif di Sholawat, dimanapun kadang kadang di majelisnya Pak Inal juga, di Kanesa juga, di desa saya juga. Itu dari racunnya Pak Inal. Yang kesan baik sih menurut saya. Kalau kalian bisa ngambil hikmah baiknya, pasti ada yang bermanfaat. Itu sih kalau dari saya. Ya. Itu adalah tentang kesannya dari Mas Ainul ketika di BDI. Memang saya dulu tertarik ya dengan Mas Ainul ketika menyampaikan visi misinya menjadi OSIS itu kan baik di BDI di bidang agama. Akhirnya kalau kamu ingin jadi ketua OSIS, ayo silakan ikut BDI. Wah, akhirnya terpilih juga. Kemudian ada Mas Rian, mana Mas Rian ini? Assalamualaikum. Mas Rian ada. Waalaikumsalam. Lah, Mas Rian ini dulu yang membuat kegiatan rutinan di masjid ini. Dulu sebelum ada BDI, ya, Mas Rian ini saya suruh menjadi remaja masjid Al-Ikhlas SMA Negeri 1 Kepanjen. Dan beliau mempunyai inisiatif yang baik, inisiatif yang bagus. Yang pertama yaitu mendirikan Khatmil Quran 1 bulan sekali. Nah, untuk masa pandemi ini Khatmil Qurannya masih vakum ya. Tapi untuk kegiatan luar atau undangan itu masih berjalan. Kemudian menginjak lebih baik tahun lebih tahun, ya nggak sampai tahunan ya, bulanan kira-kira. Kemudian inisiatif dari kakak-kakak kalian khususnya Mas Dwi ini membuat rutinan yang namanya Banjari. Karena dulu guru dulu itu ekskul Banjari itu jarang tampil ya, jarang main, kemudian akhirnya tidak ada kegiatan, jadi nyelot ilang nyelot entek. Akhirnya diadakan yang namanya rutinan. Lah, rutinan itu pun saya milih hari yang luang, anak-anak yang luang yaitu adalah hari Sabtu. Nah, kemudian saya berikan nama Majelis Syifaul Qalbi. Banjarinya namanya Syifaul Qalbi, yaitu sebagai obat daripada hati kita. Ya, itu Mas Rian. Monggo Mas Rian, mungkin ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Videonya dinyalakan ya. Videonya nyalakan ya, biar tahu. Udah Pak Inal. Oh, udah. Udah. Oh, nggak kelihatan nih. Ya. Jadi ini pertama inisiatif. Tadi siapa yang? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak Inal. Perkenalkan, nama saya Dwi Febriansa.
Saya dari alumni SMK Negeri 1 Kepanjen untuk angkatan yang ke-7. Untuk pengalaman saya di sekolah, tepatnya di SMK Negeri 1 Kepanjen, dulu itu inisiatif saya itu ketika melihat ada masjid atau sarana peribadatan yang masih kosong, dalam artian masih digunakan hanya sebagai tempat ibadah saja, tempat sholat asar, zuhur, maghrib, seperti itu. Sedangkan di sekolah kita pada waktu itu masih belum ada ekstrakurikuler yang berkecimpung di bidang dakwah atau agama atau religius kayak gitu, rohani ya, seperti itu. Dan jadi saya berinisiatif untuk membuat sebuah perkumpulan, sebenarnya perkumpulan anak yang mau memakmurkan masjid seperti itu. Untuk kegiatan pertama kita yaitu Hotmail Quran yang seperti Pak Inal jelaskan, dilaksanakan setiap Ahad Pahing tiap bulannya, dan itu Ahad inisiatif Legi. Ahad lagi Pak ya, aku lupa. Iya, Ahad Legi. Ahad Legi tiap bulannya, itu inisiatif dari Mbak Cita juga, Dwi Cita Nagari sama saya, dan dulu masih agak belum kenal Pak Inal sebelumnya itu, Bapak Inal masih baru kayak gitu mungkin. Jadi iya masih baru karena saya masih di Kanesa, masih baru juga. Ya, jadi kayak gitu. Jadi inisiatif saya mencari siswa-siswa yang memang ingin memajukan kayak kegiatan rohani yang ada di sekolah. Bertahun-tahun akhirnya ada kegiatan seperti yang jelaskan Pak Inal, ada Banjari, Syifaul Kalbi, dan akhirnya menjadi lembaga baru yang bisa dipanggil-panggil ke mana-mana dan memunculkan inisiatif Pak Inal untuk mendirikan Badan Dakwah Islam yang ada di Kanesa seperti itu. Mungkin saya mau pesan kepada siswa-siswa yang ikut di Badan Dakwah Islam untuk untuk terus berdakwah dalam bidang apapun. Dalam artian seperti yang dijelaskan oleh Pak Inal, yang mungkin dari RPL atau TKJ itu bisa dakwah lewat sosmed atau yang lainnya, dan itu tidak harus kita menjadi kiai ataupun dari dai seperti itu. Dan dari sesepuh yang ada di kampus saya itu bilang kalau misalnya gini, kalaupun kita menghidupi Al-Quran, kita akan dihidupi oleh Al-Quran seperti itu. Oke, terima kasih Pak Inal. Assalamualaikum. Mas Rian, waalaikumsalam. Mas Rian kuliahnya di mana Mas Rian? Kuliah di Universitas Negeri Malang, Pak. UM ya, Negeri Malang. Semester berapa Mas? Semester 5 Bapak. Semester 5. Mas Ainul yakin juga masih kuliah ini? Kuliah di mana Mas Ainul? Sama seperti Mas Rian di Universitas Negeri Malang. Sama di UM juga. Semester berapa Mas? Mau semester 3. Oh, itu ada akhir juga. Iya Pak. Ini akhir ya. Ini senior ini. Ya, kelas 12 yang ahli mukul ini. Loh. Ya. Mukul agro. Ya. Mukul Saya lanjut, ada Mas Dufa. Mas Dufa mana Mas Dufa? Halo Mas Dufa. Ada Mas Dufa? Mas Dufa ada? Gak ada Mas Dufa. Mbak Vivi mana Mbak Vivi? Iya Pak. Mas Dufa ikut apa enggak ini? Sebentar Keluar. Pak. Kayaknya tadi keluar masuk gitu Pak. Oh, keluar masuk. Iya. Halo, Assalamualaikum Mas Delvio ya. Waalaikumsalam Pak. Nah, Mas Delvio ini juga ahli di bidang pemukul terbang dan juga ahli di bidang vokal juga dan qiraah. Mas Rian tadi juga sama. Mas Rian di bidang murotal ya. Mas Rian itu suaranya kalau ngimami merdu kayak di Masjidil Haram. Mas Rian tadi. Ya. Enggak Pak. Aduh, Pak. Mas Rian ini juga. Mas Delvio juga. Ada siapa lagi nih yang ikut join? Ya, langsung saja Mbak Vivi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Inal dan angkatan sebelumnya hingga sekarang yang sudah menghadiri MPDI pada siang ini. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang buat angkatan baru. Semoga istiqomah ya di Badan Dakwah Islam SMK Negeri 1 Kepanjen. Perkenalkan, nama saya Vivi Aini Solihati, biasanya dipanggil Vivi. Saya alumni angkatan 2020 dan alhamdulillah juga alumni 10, 11, 12 RPL 1. Kesan pesan saya di BDI yang pertama adalah menambah relasi. Itu sangat berkesan banget ya. Mulai dari nggak kenal sama kakak kelas sampai kenal banget, terus bisa tanya-tanya tentang magang dan lain sebagainya. Saya harap adik-adik semua juga begitu ya. Nggak usah malu, nggak usah sungkan, langsung aja misal kenalan ya kenalan gitu. Terus buat adik-adik kalau misalkan ada info lomba itu bisa disampaikan sama Pak Inal, mungkin nanti dikoordinasikan bareng-bareng, mungkin kita bisa mewakili sekolah untuk mengikuti lomba ataupun festival di luar sekolah kayak gitu. Pokoknya enak banget deh di BDI itu teman-teman, dan susah senangnya itu bareng-bareng. Dulu sebelum ada corona itu kerasa banget makan bareng, tumpengan dan lain sebagainya. Sampai dulu pernah kita tur bareng-bareng, tapi saya nggak ikut ya waktu itu, ke Sunan Ampel Pak ya. Itu seru banget, itu Ainul juga ikut dan seru banget deh. Semoga coronanya cepat hilang dan bisa ketemu sama kalian semua, kita tur bareng-bareng gitu sih. Amin. Jangan bosen-bosen ya di BDI. Harapannya gitu. Ya, Mbak Vivi kuliah di mana, Mbak Vivi? Di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya. Beliau itu juga penyanyi juga loh ya. Suaranya enak, sama dengan Mas Ainul, biasanya ngeband bareng. Nah, sering juara itu Mbak Vivi itu. Ya. Kemudian untuk lomba di BDI pernah ikut yaitu Festival Banjari. Tahun 2020 kemarin ketika hari santri di Pondok Pesantren Al-Karomah. Tapi tidak juara nggak masalah, yang penting bisa ikut berpartisipasi. Kemudian juga pernah mengikuti lomba pidato dan juga cerdas cermat di Universitas Al-Qalam Gondang Legi. Ya, waktu itu Mas Dufa yang ikut sama Mas Diki. Lah itu untuk nggak bisa sampai ke 10 besar karena ketika pencarian 10 besar itu sudah hilang duluan ya. Karena apa ya? Karena waktu itu sudah mendadak, materinya juga ada yang nggak bisa, akhirnya ya sudah. Pidatonya juga sama, nggak bisa sampai juara, nggak apa-apa. Yang penting nanti ke depannya semuanya bisa ikut di kegiatan yang lain, di perlombaan yang lain, sehingga kita bisa meraih prestasi di bidang religi. Nah itu ada juga Mas Rizal, Muhammad Rizal RPL 1, itu dari SMP Negeri 4, juga masuk di Kanesa karena prestasinya yaitu juara 1 di bidang cerdas cermat PAI. Ya Mas Rizal, mana Mas Rizal? Juara 2 Pak. Oh juara 2 ya, juara 2 tingkat kabupaten ya, tingkat kabupaten. Dan yang paling terpenting ketika kalian itu mengikuti ekskul BDI, yang pertama itu harus komitmen di dalam diri kita. Jangan sampai kita itu datang di awal kemudian menghilang di tengah-tengah. Ya, sehingga sampai cuman tersisa 3-4 orang anak yang mengikuti di setiap tahunnya. Nah, saya harapkan yang daftar ekskul di BDI yang tahun ini lebih banyak, sekitar 60 lebih, kalau kemarin hanya 40, kemudian yang aktif hanya sekitar 15-an anak. Nah, saya harapkan yang di tahun ini itu bisa aktif semuanya. Ya, walaupun nantinya ya adalah yang mereteli, entah niatnya kurang atau gimana atau kendala yang lain juga kita nggak tahu. Yang penting kalau kita itu mengikuti
ekskul BDI, yang pertama harus ada komitmen di dalam diri kita. Harus saya niat, innamal a'malu binniyah. Niat itu letaknya di awal. Kalau kita niatnya baik, niat ikut, insya Allah seterusnya juga akan ikut. Kemudian yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah itu adalah rutin ya. Kecuali kalau ada uzur, kayak Mbak Vivi, misalkan ada pembelajaran daring, jadi sore nggak bisa hadir. Nah, maka itu nggak masalah. Yang penting kalau nggak ada uzur, ya diusahakan bisa mengikuti. Ya. Untuk setiap tahunnya kita juga mengadakan, ya monggo Bu Sofi ya, kita juga mengadakan namanya lomba religi ya setiap tahunnya. Ketika bulan Ramadan kita mengadakan lomba murotal atau baca Al-Quran dan juga lomba kultum ya, lomba kultum. Nah, di situ ada Mas Dufa, ada Mas Diki yang kemarin tahun yang lalu ketika kelas 10 itu juara kultum ya. Ada nanti akan saya kasihkan linknya ya, link YouTube-nya bisa kamu lihat sendiri. Yang tahun ini itu juga ada diadakan langsung ya, live di masjid ini. Yaitu sekalian memperingati Hari Pendidikan Nasional kemarin, yaitu lomba azan dan juga lomba baca Al-Quran dan juga lomba kultum juga. Nah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini, pengenalan tentang dakwah. Yang terpenting saya inginkan yang pertama harus ada rasa niat, komitmen dan juga istiqomah. Ya, karena apa? Amal kalau tidak diiringi dengan niat, maka amalnya itu akan sia-sia. Niat tok tapi nggak teko, yo kurang afdol ya. Ya, saya kenal ini Mas Rizal yang pertama kali ikut BDI, ini yang kemarin masih daftar sudah ikut di BDI. Ya, saya sudah daftar Pak di SMK Negeri 1 Kepanjen. Ya, alhamdulillah jalur prestasi. Mungkin ada yang ditanyakan untuk adik-adik yang kelas 10 ini. Sebelum Mbak Vivi nanti memberikan penutup materi. Ada yang tanyakan? Akhyar kayaknya mau pengenalan, Pak. Oh, Akhyar, ada Akhyar. Monggo Akhyar. Astagfirullah. Nah, Akhyar ini juga suaranya juga bagus. Ya. Dulu. Buatan Pak. Kalau nggak bisa nyanyi. Oh, bisanya baca qasidah. Gimana? Ya, monggo. Ada yang lagi Mas itu, Mas Ain, Mas Delvio. Mau kenalan Mas Delvio, monggo. Buatan Pak. Buatan ya. Kenalan kalau ketika sudah ikut rutinan aja. Langsung. Gimana? Langsung aja lebih ya, enak. Langsung aja. Ya, tentunya jangan ragu-ragu yang sudah dikatakan Mbak Vivi tadi, jangan ragu-ragu. Pokoknya jangan malu-malu untuk bertanya, jangan malu-malu untuk berteman. Karena kalau ingin ditambah rezekinya, kita harus banyak teman ya. Banyak teman. Ya, ada yang tanyakan lagi, monggo yang kelas 10. Mas Rizal mau tanya? Enggak, Pak. Enggak. Ada yang lagi, monggo yang mau tanya? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Sudah enggak ada? Lu ada Mas Adam. Kayaknya mau ada. Oh, ada. Ada Mas Adam, Pak. Oh. Monggo. Mas Ini Adam. Kayaknya mau kenalan. Monggo, Mas. Monggo. Nge-gym ya, nge-gym. Tasik keluar, Pak. Wah. Terserah. Aku Monggo Mas Adam. monggo Mbak Vivi, apabila ada yang enggak ada yang ditanyakan bisa ditampilkan persembahan dari Mbak Vivi ini ya. Enggak tahu apa persembahannya ini. Saya juga enggak tahu, enggak dikasih tahu ini sama Mbak Vivi.
Ayo Re, on cam Re. Surprise iki, surprise. Kita butuh orang yang aktif loh ya. Kita nggak butuh orang yang pasif ya. Harus aktif. Ya. Kita belajar bareng, sharing bareng. Intinya seperti itu. Kalau usah malu-malu Re. Lost doll. Tapi jangan malu-maluin kayak akhir itu. Astagfirullah. Ya coba aku Re. Allah. Kalau nggak ada, bisa dilanjut untuk Mbak Vivi. Acara berikutnya nanti akan saya tutup dengan doa. Mbak Vivi. Udah masuk belum? Kabur. Sampun. Ya, lanjut lagi. Nah, itu ketika kita tur religi bersama guru-guru juga ke Sunan Ampel.
Nah, itu tadi persembahan dari Mbak Vivi ya, dan juga Mas Safid, alumni juga yang pernah mendokumentasikan kegiatan kita tur religi, yaitu ziarah ke Sunan Ampel. Kita juga rencana tapak tilas ke Blitar, tapi belum sampai keturutan, sudah datang coronanya ya Mbak Vivi ya. Kemarin kita sudah membuat acara untuk tapak tilas ke Blitar, ziarah dan juga untuk melihat sejarah-sejarah di Blitar. Ternyata ada corona, akhirnya nggak jadi. Nah, itu kegiatan kita di samping juga kegiatan di lingkungan SMK Negeri 1 Panjen, juga di lingkungan masyarakat, dan juga kita berdakwah di tempat-tempat yang lain. Saya berharap agar kalian yang pertama kali mengenal BDI, semoga semakin semangat, semakin istiqomah, berkomitmen untuk mengikuti BDI ini di awal sampai nanti umur yang memisahkan kita. Saya terus terang terharu melihat video-video ini tadi ya, sampai nggak bisa bisa merasakan lah. Pokoknya terharu, bangga juga dengan kakak-kakak kalian juga, bangga juga dengan kalian. Saya berharap semoga tetap semangat, Mas Ainul, Mbak Vivi, ya, Mas Akhyar dan lain sebagainya semuanya. Semoga tetap semangat, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan jazakumullah ahsanal jazak. Terima kasih banyak kepada Mbak Vivi, Mas Rian, Mas Dufa, Mas Ainul Yakin, Mas Delvio, kemudian dan mas-mas lain dan mbak-mbak yang lain, kakak-kakak kelas kalian dan juga alumni yang ikut mensukseskan masa pengenalan dakwah Islam di SMK Negeri 1 Kepanjen ini. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua dengan berlipat ganda kebaikan, dimudahkan kuliahnya, dimudahkan urusan dunianya, dan juga dimudahkan urusan akhiratnya. Dan tentunya kita semua diberikan kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan hati yang istiqomah untuk mensiarkan, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan untuk bisa berdakwah di SMK Negeri 1 Kepanjen, khususnya umumnya berdakwah di lingkungan masyarakat, lingkungan kita, sehingga kita bisa menjadikan orang yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu, mari kita tutup dengan doa. Gak ada yang ditanyakan? Mbak Vivi mungkin ada? Ada Pak. Ada yang minta mahalul qiyam tadi. Waduh, ya kelamaan nanti mahalul qiyam ya. Ya, mahalul qiyamnya ya kita adakan besok Sabtu, yaitu rutinan Al-Banjari Majelis Syifa'ul Qalbi SMK Negeri 1 Kepanjen. Setiap hari Sabtu jam 4 kita mulai sampai menjelang maghrib. Ya, monggo untuk kelas 10 yang ingin hadir, ingin ikut, monggo. Atau ingin belajar bareng Al-Banjari, ingin belajar vokal bareng, monggo sama Mas Delvio, ada Mas Akhyar. Kalau ingin belajar calti terbang sama Mas Ainul juga bisa, Mas Delvio juga bisa, Mas Akhyar juga bisa. Kalau belajar vokal ke Mbak Vivi juga bisa. Ya, semuanya kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ya, kalau saya di sini hanya membina saja, bukan pelatih ya. Kalau pelatih ya beda lagi. Tapi kalau misalkan benar-benar ingin niat, ingin meningkatkan kualitas di bidangnya, misalkan suaranya atau dan yang lainnya, nanti saya bisa mengusahakan untuk memanggil pelatih seperti itu. Kalau untuk masalah dakwah, saya insya Allah akan bisa membantu sendiri. Akan saya tangani sendiri masalah untuk memberikan materi atau menyampaikan bagaimana dakwah yang baik, nanti akan saya bisa
menyampaikan sendiri. Nah, biasanya saya menyampaikan itu di hari Sabtu pagi, yaitu jam 9. Ya, kemarin hanya 4 anak yang ikut dakwah, termasuk Mas Diki juga. Nah, karena masih pandemi, masih vakum. Seperti itu. Ya. Ada yang tanyakan? Sesi foto. Nggak ada. Oh, sesi foto, monggo silakan. Dinyalakan semua berarti. Sekali lagi, jangan lupa follow IG PDI Kanesa dan juga Majelis Shifa'ul Qalbi. Jangan lupa subscribe ya YouTube Majelis Shifa'ul Qalbi. Lebih-lebih YouTube saya ya, jangan lupa di subscribe. Zainal Abidin dan juga IG saya. Monggo, silakan mau foto Mbak Vivi. Ayo guys, nyekeli center saat kemeng iki. Anak-anak yang lain loh belum on cam. Ayo, On kan nggak apa-apa. Ayo. Ada lagi boleh on cam. Gak cuma 4 loh. Ini ada Ahmad Husain ini, Ahmad Husain. Halo, alhamdulillah Ahmad Husain. Waalaikumsalam. Sebentar. Ini ada Ahmad Husain. Mas on cam Mas. Ya. Ahmad Husain silakan tampilkan. Kan kenapa, Pak? Udah ini loh. Kakek tak wajah. Foto pakai itu ya. Kurung ini. Oh itu. Wis ganteng urungi. Kayak foto ya. Enggak apa-apa, enggak pakai kopiah, wis penting foto. 1. Sing kelihatan mek 3 loh. Ora apa-apa wis, aku tak singgah. Ora apa-apa, sing penting aku ganteng ayo. Ya Allah. Ayo Ki. 1, 2, 3. Iya, Oke, itu tadi ada Ahmad Husaini, itu juga satu angkatan dengan satu angkatan sama Rian apa enggak, Husain? Enggak ada, Pak. Loh, enggak ada. Maksudnya bawahnya Mas Rian ya, bawahnya Mas Rian. Itu juga termasuk mendirikan rutinan, yaitu rutinan khutbah Quran dan juga Al-Banjari di SMK Negeri 1 Panjen. Semoga amal kita semua, amal kebaikan kita semua, dakwah kita semua senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang berlipat ganda. Amin. Diluaskan rezekinya oleh Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan dunia akhiratnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Vivi, terima kasih Mas Ainul, terima kasih Mas Rian, Mas Dufa, Mas Husain, Mas Delvio dan yang lainnya yang sudah bergabung. Semoga kita semua tetap dalam badan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Kita akan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Iku Mustafa Bisa rutinan ya rek aja. Ajma'i.